wabarakatuh. Pada hari ini Bu Romla mengajak perwakilan dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 yang ada di kelas ini untuk kita melakukan diskusi. Kalau namanya diskusi hanya mengobrolnya, berbincang. Diskusi tentang apa? Yaitu diskusi tentang program sekolah bersama kalian, yaitu murid kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Baik, sebelum Bu Guru mulai, tujuan dari Bu Guru mengajak kalian berdiskusi di sini yaitu agar program sekolah yang kita diskusikan pada hari ini bisa dilaksanakan untuk 6 bulan ke depan. Bisa dipahami ya? Baiklah, Bu Guru mulai. Ini profil kita, SD kita, yaitu SD Negeri Kedung Caluk 1. Di situ ada foto kita bersama. Pertanyaan yang mungkin timbul dalam benak kalian, apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Iya apa tidak? Iya. Kenapa sih Bu Romla ngajak saya ke sini untuk dikumpulkan dari kelas 4, 5, dan 6? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Baik, kegiatan hari ini sama dengan yang sudah Bu Guru sampaikan. Kita akan berdiskusi tentang program sekolah. Nama programnya yaitu Balibung. Kemudian yang ingin Bu Guru capai pada program Balibung yaitu menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik. Tujuan akademik itu pengetahuannya kamu. Dan non-akademik. Non-akademik itu berkaitan dengan bakat dan minat, seperti ekstra voli, ekstra hadrah, dan lain sebagainya, melalui program Balibung. Jadi Balibung itu singkatan dari baca literasi buku seminggu, sehingga murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Kemudian pasti kalian bertanya, apa itu Balibung? Ya, Balibung singkatan dari baca literasi buku seminggu, adalah sebuah program yang termasuk dalam kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler lain ya, voli, hadrah, kemudian pramuka itu masuk ekstra. Kalau intra yang kamu pelajari tiap hari, mata pelajaran IPAS, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia. Sedangkan program Balibung ini masuk ke program kokurikuler. Di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset yang ada di sekitar sekolah. Aset yang ada di sekolah bukan hanya aset fisik seperti bangunannya saja, kelas, kemudian musola, ruang guru, perpustakaan, bukan seperti itu saja. Kalian, murid, Bu Guru sebagai guru merupakan aset sekolah, yaitu masuk ke aset manusia atau modal manusia. Kalau modal fisik seperti tadi, parkiran, kolam ikan, dan sebagainya. Itu ya, Bu Guru lanjutkan. Program Balibung baca literasi buku seminggu. Jadi anak-anak dalam 1 minggu harus menyelesaikan 1 buku, harus selesai. Artinya murid kelas 4 sampai kelas 6
dapat menyelesaikan satu buku untuk dibaca, kemudian diceritakan kembali. Setelah selesai 1 minggu dibaca buku itu, kemudian diceritakan kembali. Program ini melibatkan kepemimpinan murid, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Melibatkan murid, melibatkan kamu. Termasuk kegiatan hari ini. Kenapa Bu Romla mengajak kalian berdiskusi hari ini? Karena yang merencanakan, yang melaksanakan adalah murid, yaitu kamu, pengendali utamanya. Kenapa Bu Romla memilih program Bali Boom? Ya, latar belakangnya berdasarkan data rapor pendidikan, diperoleh data nilai literasi yang rendah, belum sesuai dengan harapan sekolah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa minat siswa dalam membaca buku dan menulis masih kurang, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah sehingga terwujud murid yang literat, murid yang gemar membaca buku. Ini sudah pengalaman di kelas 5 dan 6, sudah melaksanakan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Di situ ada soal-soal literasi. Kalian sudah pernah menjumpai, terutama yang kelas 5 dan kelas 6. Ini kan sudah melaksanakan ANBK ya. Sudah menjumpai soal literasi, bacaannya banyak, kemudian pertanyaannya hanya sedikit. Lebih sering-sering melatih kita untuk membaca. Kemudian tujuan program Bali Boom 1, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab siapa? Yaitu murid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya literasi dan dampak positifnya terhadap tujuan akademik dan non-akademik. Dengan program Bali Boom diharapkan meningkatkan minat baca atau literasi murid, terutama dalam memahami isi bacaan yang sudah dibaca oleh murid. Kebanyakan anak-anak disuruh membaca buku. Setelah selesai membaca, gurunya bertanya, kemudian isi bacaan yang sudah dibaca adalah lupa. Iya apa tidak? Iya. Sering sekali seperti itu. Banyak yang dibaca akhirnya lupa. Karena apa? Jarang melakukan literasi. Yang kedua, merubah perilaku. Dengan melihat langsung kegiatan literasi murid, program ini diharapkan dapat merubah perilaku murid yang memiliki kesadaran rendah dalam membaca. Murid diharapkan agar lebih gemar dalam literasi atau membaca. Tujuannya sangat baik. Yang pertama, selain melatih kamu lancar baca, ya, tidak terbata-bata kalau disuruh membaca. Yang kedua, mampu menyimpulkan isi bacaan yang sudah dibaca, mengetahui informasi apa saja dari bacaan yang kamu baca. Yang ketiga, meningkatkan nilai literasi pada murid. Ini ada kaitannya lagi dengan program ANBK. Kalau kamu sering membaca, gemar membaca, maka pada saat melakukan tes ANBK, terutama nanti kelas 4 setelah naik ke kelas 5 akan menjumpai seperti itu. Ya, kamu sudah siap
Tidak kaget lagi kalau banyak soal ceritanya, kemudian bacaannya banyak, tidak bosan lagi, bisa menangkap isi bacaannya dan bisa menjawab soal dengan benar. Tujuannya itu yaitu meningkatkan nilai literasi pada murid, terutama pada tes AMBK. Yang keempat, mengurangi budaya malas baca. Adakah di sini anak-anak yang masih malas membaca? Tidak usah oleh teman. Bu, saya sedikit bosan Bu kalau disuruh membaca. Manusiawi, ya. Pasti ada rasa malas, tapi rasa malas itu harus diapakan? Harus diapakan? Dilawan, ya. Jangan malas-malas terus, harus dilawan. Dengan mengajak murid untuk kegiatan literasi, program ini dapat membantu mengurangi budaya malas baca pada murid, sehingga murid diharapkan lebih gemar dalam membaca. Jadi ada kata-kata seperti ini, buku adalah jendela dunia. Pernah dengar seperti itu? Pernah. Karena dengan membaca buku, kamu bisa mengetahui isi dunia, informasi apa saja. Oh, di negara Prancis seperti ini. Oh, di Malaysia memiliki seperti ini. Jadi kamu tahu. Misal 7 monumen yang terbesar di dunia apa saja. Oh, jadi ini salah satunya yang ada di Indonesia adalah Candi Borobudur yang masuk. Kemudian selanjutnya, manfaat program. Pelaksanaan kegiatan AMBK yang menguji kompetensi literasi murid ini sangat berkaitan dengan program Balibung. Jadi kalau program Balibung berhasil, sudah menciptakan murid gemar membaca, maka otomatis nilai literasi murid pada saat mengikuti tes AMBK biasanya di kelas 5 nilainya akan lebih baik, lebih bagus, dan lebih meningkat. Kemudian poin atau komponen proses belajar Pancasila yang dikembangkan. Anak-anak pasti hafal ya, profil belajar Pancasila ada 6. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada program Balibung, Bu Roma hanya ingin poin itu ada 3: mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Murid yang mandiri akan mengambil kontrol dan tanggung jawab atas kegiatan yang ia pilih. Jadi kalau kamu merencanakan program Balibung, kemudian melaksanakannya, jadi kontrol itu ada di kamu. Mau programnya sukses apa gagal, mau dilaksanakan apa kita tunda dulu, seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua yaitu bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir yang sistematik. Ya, sistematik itu berurutan, terbuka, dan kritis. Kritis menanggapi persoalan. Kok bisa seperti ini ya? Apa penyebabnya ya? Pertanyaannya itu banyak nanti. Kemudian menjadi murid yang kreatif.
Murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan berdampak. Jadi apapun nanti karya kamu dari program ini akan bernilai positif, berdampak baik bagi kamu sendiri, bagi sekolah maupun bagi masyarakat di luar sekolah. Ya. Kemudian karakteristik lingkungan. Pendidikan tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan dalam program Balibung. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses menyampaikan tujuan agar lebih pengampunan akademiknya. Pengampunan ini akademik atau pengetahuan kamu semakin meningkat. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dalam program Balibung, anak-anak akan melakukan kegiatan literasinya sendiri dalam 1 minggu, membaca buku sesuai dengan yang diminati. Buku apa saja, bacaan apa saja, bebas. Bisa novel, bisa komik, majalah, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Romla sampaikan tentang program Balibung ini. Sebelum Bu Guru akhiri, mungkin ada pertanyaan dari kelas 4, 5, atau kelas 6. Bisa langsung ditanyakan ke guru. Ayo, siapa dulu? Mas Ilul dulu. Ayo, Mas Ilul maju di sini. Dari kelas 4. Siapa saja yang Siapa saja yang terlibat dalam program ini, Bu? Pertanyaannya Mas Ilul, siapa saja yang terlibat dalam program ini? Nah, baik, itu dulu Mas Ilul, kembali ke tempatnya. Mau langsung dijawab apa nunggu pertanyaan semua dari teman-temannya dulu? Langsung jawab biar tidak penasaran ya. Baik, pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam program Balibung ini, Bu? Nah, program Balibung ini yang terlibat yang pertama adalah kamu sebagai murid, kemudian guru, ada murid, ada guru, ada kepala sekolah sebagai apa? Pengambil kebijakan atau keputusan, serta wali murid atau orang tua kamu juga akan terlibat dalam program Balibung ini. Mungkin itu jawaban dari Bu Romla tentang pertanyaan dari Mas Ilul. Mungkin ada yang lain? Mbak Afi, kelas 4 lagi. Ayo, Mbak Afi. Ini bagus. Kapan program ini dilaksanakan? Kapan program ini akan dilaksanakan? Kembali ke tempat duduknya dulu. Untuk yang lain, Bu Guru jelaskan ya. Program ini akan dilaksanakan setiap minggu. Jadi anak-anak melakukan kegiatan literasi dari hari Senin sampai hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai. Jadi diberi waktu 15 menit sampai 30 menit sebelum pembelajaran dimulai, kalian melakukan kegiatan literasi. Kemudian setiap hari Sabtu, kan 1 minggu ya, bacanya cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu kalian akan menceritakan kembali buku bacaan yang sudah kalian
baca. Ya, ada dua hal dalam penyampaian cerita isi bacaan. Yang pertama, kamu boleh bercerita secara langsung isi bacaan buku yang sedang kamu baca. Bercerita seperti ini, ya, langsung ke teman-temannya. Kemudian guru atau wali murid nanti yang ditunjuk sebagai penanggung jawab akan merekam kalau disampaikan secara lisan, ya, disampaikan secara langsung. Bu, kalau nanti saya itu tidak bisa berbicara, Bu, ceritanya disampaikan seperti apa bentuknya? Bisa menggunakan tulisan, berupa tulisan, diceritakan kembali pada lembaran yang kosong. Kamu ceritakan dari judulnya dulu, kemudian diceritakan kembali poin-poin penting cerita dari buku yang sudah kamu baca selama 1 minggu. Kemudian cerita yang dalam bentuk buku atau tulisan akan dipajang di mading kelas masing-masing, ya, selama 1 minggu. Setelah minggu depannya lagi, karya yang sudah dipajang di mading akan dilepas, diganti dengan karya yang baru. Apakah yang lama akan dibuang, Bu Rola? Tidak, disimpan, ya, sebagai arsip atau nanti diportofoliokan, ya, digabung. Setiap kelas nanti ada portofolionya sendiri. Yang bertanggung jawab adalah siapa? Wali murid. Nanti akan dibentuk juga komite kelas. Ada komite kelas, ada sekretaris kelas, kemudian penanggung jawab karya. Penanggung jawab karya ini dari wali murid juga. Ada 2, penanggung jawab karya secara lisan berupa rekaman, ya. Ada juga yang penanggung jawab berupa karya tulis, ya. Kebetulan Bu Rola sudah mencoba di kelas 4 selama 2 minggu kemarin. Jadi kelas 5 dan 6 bisa melihat mading kelas 4 sudah tertempel cerita yang sudah ditulis oleh adik-adik kelasnya kamu selama 2 minggu kemarin. Nanti Bu Rola akan memperbarui lagi karena masih 2 minggu pertama adalah percobaan, berhasil atau tidak. Makanya Bu Guru mengajak kelas 5 dan kelas 6 juga berdiskusi, bisa tidak kira-kira kalau ini diterapkan di kelas tinggi, seperti itu, ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain? Ayo, Kak Iif dari kelas 5. Apakah setiap hari Sabtu karya kita ditampilkan? Ada kaitannya dengan yang disampaikan Bu Rola, ya. Kalau hari Sabtu, katanya tadi bisa bercerita secara langsung atau menulis karya. Pertanyaannya Mbak Iif, ada kaitannya. Apakah setiap hari Sabtu karya kita akan ditampilkan, Bu? Itu ya. Baik, Bu Guru akan menjawab. Setiap hari Sabtu seharusnya karya kalian ditampilkan, baik itu disampaikan secara lisan kemudian direkam maupun secara tertulis. Jadi anak-anak menulis di lembaran kosong, menceritakan kembali isi bacaan yang sudah dibaca. Ini Bu Guru mau bertanya kepada kalian, semisal nih hari Sabtu kita libur, ya, kita libur. Anak-anak sudah membaca dari hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu libur tanggal merah atau ada kegiatan lain di sekolah kita. Entah itu ada kegiatan keagamaan, entah itu gurunya sedang rapat, dan lain sebagainya.
Bu Roma tanyakan kembali ke anak-anak, bisakah diganti hari yang lain? Ya, jawabannya gimana? Bisa, ya. Bisa diganti hari yang lain. Kalau kalian sudah selesai membaca sampai hari Kamis, tidak nunggu Jumat, maka karya kalian bisa ditampilkan hari Kamis. Ya, tidak perlu nunggu Jumat atau Sabtu. Kalau misalnya diundur, Bu, Sabtu kan libur, apakah bisa ditampilkan hari Senin? Boleh, bisa. Asalkan setiap minggunya karya kalian bisa ditampilkan atau ada bentuk rekaman atau bentuk tulisnya yang akan dipajang di mading kelasnya masing-masing, atau nanti yang terbaik akan dibawa ke mading sekolah, ditempel juga, dipajang juga di mading sekolah, agar kelas 1 sampai kelas 6 bisa melihat karya kamu. Oh, ini adalah nama-nama terbaik, karya-karya terbaik yang dipajang di sekolah, perwakilan dari masing-masing kelas. Begitu ya. Mungkin ada yang lain? Ayo, Mbak Bianca, perwakilan dari kelas 6. Siapa yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan program Balibu? Siapa yang bertanggung jawab pada program Balibu ini? Gitu ya. Baik, terima kasih. Hampir sama dengan siapa yang terlibat. Ya, hampir sama pertanyaannya dengan Mas Ilul. Yang terlibat dalam program ini siapa? Kemudian siapa, Bu, yang penanggung jawab penuh dalam program ini? Karena program ini dirancang oleh kamu, dilaksanakan oleh kamu sebagai murid, maka penanggung jawab penuh adalah murid. Ada program tidak dilaksanakan oleh murid, berhasil atau tidak? Tidak. Gurunya bisa apa? Tidak bisa apa-apa, ya. Karena yang bergerak adalah murid. Selain murid, juga ada guru, kepala sekolah, kemudian komite kelas, sekretaris, dan penanggung jawab karya. Siapa itu? Adalah wali murid. Semuanya akan ikut memantau program ini. Apakah berhasil atau tidak? Nanti akan dievaluasi 6 bulan ke depan. Karena masih uji coba, ya. Masih kita rencanakan. Kalau kelas 4 sudah memulai 2 minggu kemarin, sudah uji coba duluan. Diharapkan 6 bulan ke depan program ini akan berhasil. Penanggung jawab penuhnya adalah kamu sebagai murid kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Kenapa memilih kelas tinggi? Karena tadi di kelas tinggi ada kaitannya dengan ANBK. Literasi sangat penting di situ. Kemudian di kelas tinggi masih ada beberapa anak yang kesulitan memahami isi bacaan. Meskipun sudah dibaca selesai, tapi isi bacaannya pas ditanya sama gurunya, apa cerita yang sudah kamu baca? Lupa, guru. Ya, sering seperti itu ya jawabannya. Makanya kalau kita berliterasi tiap hari Senin sampai Jumat, istilahnya 1 minggu membaca buku, maka kita akan lebih gemar melakukan baca buku, tidak malas lagi. Kalau diberi soal akan lebih mudah dipahami karena sudah sering-sering berlatih membaca.
Mungkin itu saja dari penjelasannya Bu Rona. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Bisa menjalankan program ini? Bisa. Nah, sekarang bulan November, 6 bulan ke depan harapannya program ini akan berhasil, ya. November, Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April, ya. Nanti kita pantau bersama-sama. Murid, guru, kepala sekolah, wali murid akan memantau dan mengevaluasi program ini berhasilkah atau gagal. Tapi harapannya kita semua program ini akan berhasil. Masih ingat program kita? Apa program kita? Balibung. Apa kepanjangannya Balibung? Baca literasi buku seminggu, ya. Hanya butuh 15 menit sampai 30 menit setiap hari. Bu Guru yakin kamu bisa. Kita bisa melaksanakan program ini bersama-sama. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk perwakilan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sudah meluangkan waktunya berdiskusi di sini bersama Bu Romla tentang program sekolah yang nantinya akan berdampak positif bagi murid sendiri terutama, kemudian bagi sekolah juga kalau program ini berhasil, dan berdampak kepada kelas-kelas yang lain, terutama kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan kakak tua. Di sebuah lereng gunung, hewan-hewan merasa resah, terkecuali burung kakak tua. Dia berpindah dari suatu dahan ke dahan yang lainnya. Setiap dia berpindah dahan, dia menggigit daun dan menjatuhkannya ke atas tanah. Burung kakak tua tidak menyadari bahwa daun yang dijatuhkannya menimpa kerajaan semut. Hei, siapa yang berani mengotori kerajaanku? Enak sekali dia menjatuhkan sampah ke kerajaanku, kata Raja Semut. Benar paduka Raja, kata semut. Ini adalah perbuatan kakak tua. Maka aku akan perintahkan kalian untuk mencari kakak tua, kata Raja Semut. Saat di perjalanan, mereka mendengar suara hujan deras yang disertai lontaran batu kerikil yang menimpa kerajaan semut. Mereka melindungi diri di rumah masing-masing semut. Heran, padahal sekarang hujan pasir dan disertai batu kerikil, tapi kerajaan kita kok tidak terkena hujan pasir dan batu kerikil. Beberapa semut memberanikan diri untuk keluar rumah. Lihatlah, daun yang dijatuhkan kakak tua bisa menyelamatkan kerajaan semut. Ternyata kita salah sangka. Kita patut berterima kasih kepada burung kakak tua. Apakah ada yang mencariku? Teriak dari balik dapur kerajaan. Lalu semua semut menoleh ke asal suara. Hidup kakak tua, teriak semut. Lalu semut menggandeng kakak tua ke hadapan raja. Burung kakak tua berkata, kalian jangan menjunjung aku sebagai pahlawan. Bukankah kita harus saling tolong menolong? Benar, kata Raja Semut. Aku mewakili seluruh maaf kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.